Mungkin banyak rekan ASN yang perlu tahu dulu Mas Suryo itu di Kementerian PAN-RB sebagai apa dan job description-nya seperti apa. Ya. Iya Mas Dika, ini kebetulan saya itu kan PLT ASDEP Perancangan Jabatan itu kan, dan pengadaan SDM aparatur. Nah saat ini memang pekerjaannya ada amanat undang-undang untuk penyelesaian non ASN, lalu kemudian juga kepemenuhan kebutuhan untuk SDM di instansi-instansi secara nasional maupun instansi. Lalu juga ada kaitan dengan desain jabatan, kelas jabatan, lalu standar kompetensi jabatan, ya kira-kira itulah sesuai dengan amanatnya. Siap. Mas Suryo, ini selama 2024 media sosial Kementerian PAN-RB ini dibanjiri oleh banyak sekali pertanyaan khususnya tentang P3K di tahun 2024. Ya. Dan kan kita ada di tahap 1, ada tahap 2 juga. Ya, ya. Di tahun 2024 ini kita sekarang saat ini sedang ada dalam tahap pendaftaran P3K di yang tahap kedua. Iya, iya. Banyak banget yang datang pertanyaan, komen di media sosial yang menanyakan tahap satunya ini kapan diumumkan? Oh iya, iya. Nah sebelum kapan pengumuman itu, jadi boleh gak saya cerita sejarahnya ini kenapa bisa sampai rame, boleh. Lalu kemudian jadi isu trending dan lain sebagainya. Nah jadi Mas Dika, ini kan sebetulnya berawal dari PP 49. Jadi undang-undang sebelum Undang-Undang 20. Jadi PP 49 ada PP 49. Nah, PP 49 ini kan amanat dari ketentuan pelaksana dari Undang-Undang 5 2014. Nah, di dalam PP 49 itu ada pasal yang menyebutkan bahwa non-ASN itu, penataan non-ASN itu harus selesai di November 2023 waktu itu. Nah ini kan mengamanatkan ke semua instansi harus ditata, harus diselesaikan. Nah tetapi dengan waktu yang relatif sudah mendekati waktu itu ya 2023, lalu kemudian ada revisi Undang-Undang ASN menjadi dari Undang-Undang 5 menjadi Undang-Undang 20. Kemudian juga di situ mengamanatkan yang harusnya diselesaikan November 2023, jadi amanat melalui Undang-Undang 20 itu untuk diselesaikan dan ditata sampai dengan Desember 2024. Nah ini sudah Januari. Nah bagaimana menata itu? Nah kita kan harus lakukan waktu itu pendataan tuh 2022. Nah dari hasil pendataan itu, nah ada sekitar 1,7 yang belum terselesaikan. Nah ini amanatnya kesepakatan pemerintah dengan DPR untuk diselesaikan Desember 2024. Nah proses penyelesaiannya itu melalui pengadaan P3K ini. Nah P3K ini kita bagi tahap 1, tahap 2. Karena non-ASN ini sekian banyaknya non-ASN itu, dan variasinya macam-macam. Ada sisa THK 2, lalu kemudian juga ada sisa guru-guru yang THK 2 dan lain sebagainya. Karena non-ASN ini kan ada terbagi beberapa kategori, ada nakes, ada guru, ada teknis. Nah sehingga ini perlu proses penyelesaiannya bertahap, ada tahap 1, tahap 2. Nah pertanyaannya kapan selesai tahap 1? Tahap 1 itu harusnya selesai minggu ini. Selesai minggu ini, dan sebetulnya kami di Pansel dengan BKN itu sudah menyampaikan ke semua instansi pemerintah untuk dilakukan pengumuman karena seleksi sudah selesai. Nah, sudah disampaikan ke instansi dan beberapa banyak instansi sudah mengumumkan, tetapi kalau update dari tadi pagi itu sekitar kurang lebih 100 belum mengumumkan ya. Ada sekitar 100-an kurang lebih belum mengumumkan. Nah, mudah-mudahan hari ini atau nanti sore sudah diumumkan. Amin. Jadi yang masih galau nungguin pengumumannya, mudah-mudahan nanti sore akan diumumkan oleh instansinya yang membuka P3K tadi ya. Betul. Karena kewenangan mengumumkan itu ada di PPK. PPK itu ya ada di instansi itu. Bukan dari BKN, bukan dari Menpan. Bukan. Oke, siap. Mas Suryo. Banyak yang cerita di komentar gitu kan, mungkin berdasarkan personal historinya. Ada yang cerita tentang kalau dia ini tidak mendapatkan formasi pada saat tahap pertama kemarin. Lalu nggak dapat formasi,
Lalu ada juga yang karena banyak peserta seleksi yang nilainya tinggi namun kalah sama ex THK2. Iya. Bagaimana Mas Suryo menanggapinya? Nah, ini tadi kan saya sampaikan bahwa non ASN ini kan variasi kategorinya macam-macam. Nah, pada saat proses penyelesaian ini kan kita lakukan sesuai dengan urutan prioritasnya. Nah, THK2, lalu kemudian ada non ASN yang database BKN. Nah, sebetulnya pemerintah dengan DPR itu komitmen untuk menyelesaikan 1,7. Nah, 1,7 itu di dalamnya itu ada THK2, ada database BKN. Nah, THK2 ini sebetulnya pendataan lampau dari tahun 2009 lalu. THK2 itu. Nah, sementara untuk yang database BKN ini hasil pendataan 2022 kemarin. Nah, sehingga kelulusan didasarkan pada prioritas THK2 terlebih dahulu, walaupun nilai yang bersangkutan itu lebih rendah dari yang database BKN, karena prioritas kelulusan THK2 terlebih dahulu. Kalau THK2 selesai, baru kemudian database BKN. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu kemudian pertanyaan Mas Dika, bagaimana dengan yang tidak dapat formasi? Nah, sebetulnya melalui Kepmen, beberapa Kepmen, kebijakan-kebijakan Kementerian Pan-RB, melalui Ibu Menteri itu, prinsipnya kami komitmen sekali lagi menyelesaikan non-ASN ini. Tetapi persoalannya itu kan ada pada pembiayaan. Nah, jadi misalkan di instansi itu non-ASN-nya ada 10, tetapi kemampuan untuk membayar gaji untuk non-ASN pada saat diangkat P3K itu 8 misalnya. Kan gitu kira-kira. Nah, artinya instansi itu kan mengusulkan 8 karena kemampuan anggarannya untuk 8 orang, 8 P3K. Nah, yang 2 ini tidak dapat formasi, bagaimana pertanyaan kan begitu. Nah, ini kalau di ketentuan kita, ini sementara dia paruh waktu P3K dulu. Yang penting, teman-teman non-ASN ini mengikuti seleksi sampai tahapan akhir. Gitu. Kira-kira gitu. Oke. Melanjutkan tadi soal pemerintah berkomitmen bersama DPR untuk menyelesaikan tenaga non-ASN ini berdasarkan prioritasnya. Ya, ada yang dari database, ada juga yang dari THK2 tadi. Mas Suryo, ada juga yang bertanya, bagaimana kebijakan penyelesaian tenaga non-ASN baik yang terdata ataupun yang belum terdata? Karena sepertinya pemerintah hanya fokus di yang terdata oleh BKN dulu. Sekarang kalau orang baru ini gimana? Ya, kalau dari kebijakannya begini. Jadi itu diselesaikan dan ditata begitu. Nah, prinsip pemerintah menghindari PHK massal. Menghindari PHK massal. Jangan sampai orang-orang non-ASN ini diberhentikan. Nah, kita berikan kesempatan kepada teman-teman non-ASN yang tidak terdata mengikuti kesempatan, mengikuti seleksi. Ya kalau nilainya bagus, layak ya mungkin bisa. Nah, selain itu instansi ada banyak instansi juga pada saat proses melakukan pendataan itu mereka sanggup untuk membayar lebih dari formasinya itu lebih dari non-ASN yang terdata, karena ada beberapa yang waktu itu ketinggalan terdatanya dan sebetulnya mereka memenuhi kriteria gitu. Nah, ini kan diberikan kesempatan, tetapi sekali lagi karena komitmen kita selesaikan 1,7, prioritasnya tetap yang terdata terlebih dahulu. Itu dulu kita selesaikan. Gitu. Untuk selanjutnya nanti yang belum terdata akan diselesaikan selanjutnya. Oke. Tadi di-spill sedikit kalau ini juga ada sangkut pautnya dengan anggaran dari instansi tersebut. Dicontohkan tadi misalnya ada 8 kuotanya tapi ada 10. Yang 2 akan menjadi P3K paruh waktu. Ini berkaitan dengan pertanyaan saya berikutnya. Sebenarnya kebijakan P3K paruh waktu itu seperti apa, Mas? Ya, nih. Nah, ini sebetulnya salah satunya ada kebijakan di Undang-Undang HKPD itu belanja pegawai itu kan tidak boleh lebih dari 30%. Nah, rata-rata instansi itu terutama Pemda ya banyak yang lebih dari 30%. Nah, ini sebenarnya persoalan tersendiri. Nah, karena kan belanja-belanja yang lain juga sangat diperlukan, tidak hanya belanja pegawai. Nah, karena pembatasan itu, konsep paruh waktu ini kan sebetulnya sekali lagi berawal dari guidance prinsip bahwa dalam rangka penyelesaian non-ASN ini salah satunya selain menghindari PHK massal itu tidak membebani anggaran.
selama kemampuan Pemda untuk menyelesaikan menggaji P3K itu misalkan kemampuan tadi 8, yang 2 ini paruh waktu ini supaya tidak membebani anggaran. Jadi yang mereka terima saat ini sebagai honorer misalnya 1 juta, ya 1 juta dulu gaji dia, gaji yang bersangkutan, sambil menunggu instansinya ada anggaran atau kemudian ada dari PAD dan lain sebagainya. Setelah meningkat dan lain sebagainya ada kemampuan untuk membayar mereka, ya mereka yang bisa naik ke penuh waktu itu. Nah sebetulnya mereka ini kan ganti baju, ada NIP status P3K, karena di amanat undang-undang itu kan selesai 2024 dan harus lalu kemudian di ayat berikutnya itu dilarang mengangkat non-ASN untuk menduduki jabatan ASN. Tidak ada lagi non-ASN amanatnya. Nah, kebijakan paruh waktu nanti seperti apa? Nah, kurang lebih bahwa gaji mereka saat ini yang mereka terima, lalu kemudian mereka tetap bekerja sesuai dengan tugas yang saat ini mereka lakukan. Kemudian paruh waktu mereka juga dapat NIP, dan rencananya ini tetap pengaturannya kalau yang P3 itu penuh waktu sekian jam, nah mereka juga bisa ditentukan oleh PPK-nya, karena kan ada beberapa variasi gajinya itu kan macam-macam, ada yang 200.000, ada yang 300.000 dan lain sebagainya. Masa kalau 300.000 itu dia 1 hari full, 1 bulan full bekerja, nah ini ketentuan paruh waktu itu. Nah tetapi kami belum mengeluarkan kebijakan itu karena masih menunggu dari RPP manajemen ASN yang sekarang sedang berproses sebagai amanat atau ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang 20 Undang ASN itu. Nah, tapi kami juga paralel sedang mengkonsepkan itu. Mungkin kami juga harus lebih intens juga diskusi dengan beberapa instansi, terutama dengan teman-teman Kementerian Keuangan, karena supaya yang menghindari beban 30% HKPD belanja pegawai itu. Nah, kami mencoba mengusulkan supaya gaji paruh waktu itu di luar belanja pegawai, supaya HKPD aman, dipisahkan. Ya, gitu. Berarti untuk sistem kerja, pembayaran gaji dan anggarannya itu pada dasarnya si P3K paruh waktu ini belum ada payung hukumnya. Belum ada payung hukum, tetapi paling tidak nanti hasil seleksi ini mapping datanya sudah ada dengan proses seleksi ini. Gitu. Oke. Melanjutkan Mas Suryo, bagaimana kalau ada suatu daerah yang tidak mengusulkan formasi P3K? Apakah masih ada kesempatan bagi teman-teman rekan ASN yang non ASN juga menjadi P3K paruh waktu di daerah tersebut? Nah, ini seleksi tahap 1 ini kan sudah dimulai dan sudah akan segera diumumkan. Nah, dari perjalanan ini kita kan ada tahap 2. Nah, dari 1,7 yang komitmen untuk kita selesaikan sampai dengan tahap 1 yang nanti akan diumumkan, itu ada sekitar 390 ribuan itu belum mendaftar. Nah, termasuk instansinya tidak mengusulkan. Nah, ini kita berikan kesempatan di tahap 2 ini, termasuk instansi dan orang-orang itu kita bantu untuk melakukan pendaftaran di tahap 2 ini, Mas Dika. Jadi tahap 1 dan tahap 2. Tahap 2 salah satu kenapa ada tahap 2. Nah, ini untuk mengantisipasi di tahap 1 ada instansi yang belum mengusulkan dan ada non ASN yang belum mendaftar atau yang TMS dan lain sebagainya. Nah, ini di tahap 2 ini. Nah, mudah-mudahan dengan tahap 2 ini instansi juga segera mengusulkan. Karena penyelesaian ini kan amanat undang-undang itu kan Desember 2024. Kita coba selesaikan, walaupun nanti mungkin selesainya agak lebih dari sekitar beberapa bulan ya. Karena ini kan proses. Nah, instansi diberikan kesempatan di tahap 2 ini sebetulnya. Karena nanti penyesuaian itu kan di belakang nanti setelah seleksi. Nah, penyelesaian non ASN itu kan tidak bisa hanya Menpan, hanya BKN. Karena non ASN itu adanya di instansi. Jadi kunci penyelesaian non ASN ini di instansi. Jadi banyak teman-teman non ASN ini Menpan seperti apa, BKN seperti apa. Padahal kan yang ngangkat itu di instansi. Lalu ya kita harus komitmen sama-sama. Pemerintah itu kan bukan hanya Menpan, bukan hanya BKN. Terutama instansi inilah kuncinya. Kalau instansinya agak kalau memang harus komitmen juga instansinya, karena honorernya itu ada di sana,
bekerjanya tuh di sana. Jadi makanya kami selalu sampaikan, sosialisasi kita selalu, komunikasi kita selalu kita bangun dengan instansi, apa persoalannya, kira-kira seperti itu. Bahkan di tahap 2 ini teman-teman yang non ASN di tahap 1 tidak mendaftar atau yang apa TMS dan sebagainya, kita bantu di tahap 2. Kita mapping, bahkan kita buatkan jabatan keranjang supaya mereka nggak TMS lagi. Gitu. Jadi untuk berubah, cuman hanya memang tetap harus instansinya yang melakukan konfirmasi. Nah, kenapa? Karena instansi yang punya non ASN masih dibutuhkan atau tidak, orangnya sudah meninggal atau masih ada, termasuk apakah ini juga berkelakuan baik dan lain sebagainya. Kita perlu konfirmasi, data kita mapping, kita sampaikan ke instansi. Nah, instansi melalui sistem tinggal konfirmasi apakah masih dibutuhkan atau tidak. Nah, ini di tahap 2 ini yang kita bantu untuk teman-teman yang terutama yang database ya sebagai prioritas, kita selesaikan di tahap 2. Nah, ini kan sudah diperpanjang sampai tanggal 7 Januari ya. Nah, mudah-mudahan nanti sampai 7 Januari kalau dilihat datanya sudah banyak ya, sudah banyak. Mudah-mudahan tidak mundur lagi. Karena ya itu sekali lagi kami perlu kerjasama dengan instansinya. Kuncinya itu di instansi sebetulnya. Kita sudah buatkan fasilitasnya, kebijakan sudah kita buatkan, fasilitas infrastruktur sudah dibuatkan oleh teman-teman BKN. Konfirmasi tinggal kita sampaikan data ke BKN, ke instansi. Nah, instansi melakukan konfirmasi. Jadi titik akhirnya sebenarnya nantinya semua instansi itu jadi tidak akan ada teman-teman P3K yang tidak punya formasi di instansinya. Ya. Itu akhirnya kan sebenarnya. Di tahap 2. Di tahap kedua ini. Oke. Kita lanjutkan ya Mas Suryo. Tadi kita banyak ngobrol soal teman-teman P3K yang ada di database BKN. Mereka mengikuti seleksi CPNS. Ya. Lalu pada proses SKD, SKB gagal, tidak lulus melanjutkan ke tahap berikutnya. Apakah bisa tetap mengikuti seleksi P3K tahap 2? Ini juga sudah kita mapping sebetulnya. Nah, dari tahap 1 dan proses pelaksanaan seleksi CPNS, kita mapping dari data non ASN 1,7 itu. Kurang lebih itu ada sekitar 62.000 itu non ASN yang ada di database BKN, mereka mendaftar di CPNS. Nah, gini Mas Dika, di proses pengadaan CPNS itu ada 3 tahap. Ada 3 tahap sebetulnya. Pertama tahap seleksi administrasi, kedua tahap seleksi kompetensi dasar, 3 tahap seleksi kompetensi bidang. Di situ ada 3 tahap. Nah, sudah kami mapping. Ada teman-teman non ASN yang TMS atau tidak memenuhi syarat di seleksi administrasi. Ada teman-teman non ASN database BKN juga yang lolos, yang MS atau memenuhi syarat lolos mengikuti SKD. Ada juga yang gagal. Nah, yang lolos SKD ada juga sedang mengikuti, lalu kemudian mengikuti SKP. Nah, sekarang juga sedang berproses. Nah, jadi Mas Dika, nah kebijakan terbaru Kemen kita terbaru ada 3 kriteria tambahan untuk pelamar atau peserta database BKN untuk mengikuti tahap 2. Yang pertama itu teman-teman non ASN yang gagal atau TMS pada seleksi administrasi di pengadaan CPNS, seleksi CPNS. Lalu yang kedua ada teman-teman non ASN yang TMS di administrasi di seleksi P3K tahap 1. Dan yang ketiga non ASN database BKN yang tidak melamar sama sekali. Nah, 3 ini diberikan kesempatan untuk mengikuti tahapan seleksi. Nah, prinsipnya tadi yang penting teman-teman non ASN ini mengikuti seleksi terlebih dahulu. Nah, bagaimana yang gagal SKD, yang gagal SKB? Nah, yang bersangkutan sudah mengikuti seleksi, Mas. Oke. Berbeda dengan yang TMS di administrasi. Artinya yang bersangkutan belum mengikuti seleksi. Tidak pernah sama sekali. Tidak sama sekali. Makanya diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi. Gitu. Pertanyaan Mas Dika, bagaimana yang gagal SKD, bagaimana yang gagal SKB? Yang bersangkutan itu mengikuti seleksi. Bisa saja nanti kami sudah nanti mungkin dalam waktu dekat kami mapping
data-data itu, teman-teman yang gagal di CPNS tapi mengikuti tahapan seleksi baik di SKD maupun sampai dengan SKB, itu bisa kita optimalkan ke paruh waktu sebetulnya. Tapi nanti kita lihat perkembangan datanya seperti apa, karena proses pengumuman seleksi CPNS pun sedang berlangsung kan, termasuk yang tahap 1 sedang berlangsung. Itu ya. Saya mau kasih challenge dulu buat Mas Suryo. Nah. Mas Suryo boleh nggak kasih pesan kepada para pelamar P3K atau masyarakat umum yang nantinya punya niat untuk mendaftarkan diri menjadi P3K di instansi pemerintah? Oke, Mas Suryo. Monggo Mas Suryo. Ya, baik Mas Dika dan teman-teman sekalian, proses penyelesaian untuk non ASN ini amanat dari Undang-Undang 20. Nah, amanat dari Undang-Undang 20 ini ya harus kita selesaikan Desember 2024. Tetapi kita masih perpanjang sampai tanggal 7 Januari. Nah, tanggal 7 Januari ini harus dimanfaatkan dengan baik, karena kesempatan hanya datang sekali. Dan kepada teman-teman instansi yang sudah melakukan konfirmasi sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah kita lakukan bersama itu, ini baru 96 instansi, baru 96% instansi. Jadi masih ada 4% yang belum melakukan konfirmasi. Artinya teman-teman non ASN yang ada di instansi tersebut belum bisa mendaftar ketika instansi belum melakukan konfirmasi. Nah, kami mohon bantuan teman-teman instansi yang termasuk di dalam 4% itu untuk segera lakukan konfirmasi supaya teman-teman non ASN bisa segera mendaftar sampai dengan tanggal 7 Januari ini. Jadi kita upayakan bersama Menpan, BKN, dan instansi yang lain termasuk instansi yang di daerah untuk segera lakukan konfirmasi supaya teman-teman instansi pemerintah, teman-teman di non ASN di instansi pemerintah segera melakukan submit pendaftaran. Jadi kuncinya juga ada di instansi. Kuncinya sebetulnya instansi kan ada di sana. Kalau instansinya nggak melakukan konfirmasi, teman-teman tenaga non ASN ini nggak bisa daftar. Nggak bisa daftar. Sampai di deadline tanggal 7 Januari. Betul. Oke, siap.